Hai Aksimania, siapkan telinga, mata dan waktu Anda untuk bersama di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksimania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Yo, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Aksimania. Kembali berjumpa bersama dengan Jaka Suara di dalam acara Cuci Mata yang kali ini hadir dengan nuansa yang berbeda, yang tidak akan membahas mengenai cinta. Gak lewat dong. Ya nggak, Om? Iya, Bos. Ada nada-nada sumbang di belakang saya. Asik. Yang jelas malam hari ini kita nggak akan membahas mengenai cinta, nggak akan membahas mengenai permasalahan keluarga atau juga pekerjaan dan juga yang lain-lain. Tapi kita akan membahas mengenai kegiatan anak-anak muda Kota Karawang yang terkumpul menjadi satu dalam bentuk fans klub sepak bola, ya nggak? Ya. Ada klub sepak bola apa sih yang akan hadir malam hari ini? Tolong diperkenalkan satu persatu. Halo. Halo. Ya. Oke, saya Feby Bastian dari Arsenal Indonesia Supporter Regional Karawang sebagai ditugaskan sebagai ketua pelaksana untuk AIS Dondarnas 2020 yang diadakan nanti tanggal 11 April di PMI. Di PMI. Iya, di PMI. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang keberapa kali? Sebentar. Kalau nggak salah kegiatan ini bukan hanya satu kali ya. Iya. Dan saya pengen tahu dong mereka-mereka yang mewakili AIS Karawang kalau nggak salah ya. Oke. Ya. Singkatannya apa sih AIS itu? Arsenal Indonesia Supporter. Oke, Arsenal Indonesian Supporter. Ada siapa saja di samping saya? Oke, silakan. Ibu Mega. Nggak usah juga dikasih kali, udah ada dia punya sendiri. Ya ampun. Ya ampun, saya baru siaran, Pak. Saya. Iya. Mega dari AIS Karawang. Mega dari AIS Karawang. Kemudian yang di belakangnya ada siapa? Kedengeran kok, silakan aja, tinggal Saya ngomong aja. Saya Gifar dari AIS Karawang juga. Oke. Terus yang di belakangnya lagi? Saya Reza Rahadian. Iya. Bukan. Bahaya. Yendi. Hah? Yendi. Yendi. Benar panggilannya benar. Iya, jadi ada Abang Mega, terus Ebi, Ebi, terus Gifar. Ivan, terus Yendi. Yendi. Ya benar sih. Iya. Kenalnya Bendot kali kalau orang-orang Karawang. Kalau dipanggil Yendot katanya gitu ya. Bendot. Oh, Bendot. Ya ampun, kenapa dipanggil Bendot coba? Ganteng-ganteng dipanggil Bendot. Gak usah dijelasin mama ntar. Bisa dipanggilnya sayang. Wah. Sama yang keberapa? Oke, ini kalau nggak salah bukan hanya yang kesekali ya. Yang pertama dulu kita pernah juga wawancara mengenai preview pertandingan antara Arsenal lawan MCT kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua juga pernah kita melakukan wawancara atau talk show interaktif bersama kami mengenai donor darah. Dan kali ini juga mengenai donor darah. Bedanya apa nih? Ya nggak? Untuk hari ini. Oke. Jadi bedanya di tahun kemarin itu kan AIS Dondarnas itu tidak ada hambatan seperti sekarang. Sekarang kita ketahui kan ada wabah virus yang namanya COVID-19 kan atau coronavirus. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mungkin nggak sih gitu kan AIS Dondarnas atau ini apa donor darah itu bisa menyebabkan ketularan corona. Oh gitu. Ya takut nggak sih sebenarnya untuk saat ini misalnya ya. Kan jangankan aktivitas untuk donor darah, ya kan, untuk sekolah, orang bekerja, baik yang ada di swasta maupun juga yang ada di ini ya, yang di negeri aja, sampai diliburkan dalam kurun waktu 14 hari untuk di Kota Karawang ya. Dan bahkan yang saya dengar untuk anak-anak kuliahan juga katanya berpanjang liburnya sampai dengan 3 bulan ke depan. Wah, ini udah kacau banget ya. Nah, untuk hal tersebut, kira-kira donor darahnya nih akan dikumpulkan, yang memberikan donor darahnya dikumpulkan di satu titik atau dari rumah ke rumah nih, gitu loh. Oke. Jadi dari pusat itu menugaskan kita tetap di satu titik, tapi harus dari kantornya.
kantor cabang PMI. Kantor cabang PMI, maksudnya datang ke kantor cabang PMI Iya, dong, kalau iya. nggak salah yang ada di Jalan Ahmad Yani ya. Iya. Untuk mereka kumpul sendiri itu merupakan anggota daripada Arsenal Indonesian Supporter atau dari yang lain? Nah, kebetulan bukan hanya dari AIS Karawang saja ya. Kita juga mengundang dari JCI atau Juventus Club Indonesia Karawang, terus Mises Karawang, Milanisti Session Karawang, terus habis itu RCI Karawang, Roma Club Indonesia Karawang kalau nggak salah, terus dari supporter Liga Inggris juga kita ngundang United Indonesia Kapten Karawang, pendukung MU, terus dari CISC Karawang, pendukung Chelsea, dan satu lagi Big Reds yang selalu hadir tuh. Kalian sama Big kayaknya akrab ya? Akrab ya. Oh, akrab. Tiga benar ya. Iya. Ini enggak, maksudnya gini. Jadi program yang difokuskan dalam acara ini merupakan program dari fans club atau supporter bola ya? Iya. Nggak ada dari yang lain, misalnya umum atau siapa, nggak ada. Jadi biasanya tahun kemarin juga ada nih. Tahun kemarin ada supporter dari Big Reds. Nah, dia juga punya kayak komunitas lain, komunitas di Extra di Yamaha itu. Nah, jadi dia ngajak komunitas itu buat gabung juga untuk donor darah. Nah, Jadi- kali ini Ais begitu. Ais begitu juga. Kita sih lebih ke fans club dulu. Fans club dulu ya. Kalau semisal ada tambahan ya nggak apa-apa. Bagus juga. Dan acara ini sendiri akan dilaksanakan kapan sih? Kebetulan dilaksanakan tanggal 11 April 2020 di PMI ya. PMI Karawang. PMI Karawang. Jalan Ahmad Yani dekat Singapura Bangsa. Oke, dan undangannya ini resmi atau tidak? Apakah ini juga dilaksanakan hanya di kota Karawang atau serentak di se-Jawa Barat kah atau di secara Indonesia kah atau mungkin di mana nih? Jadi AIS itu kan organisasi seluruh ya, seluruh nasional gitu kan. Jadi bukan hanya di Jawa Barat atau di Sumatera atau di provinsi-provinsi. Jadi AIS itu mengundang atau melaksanakannya serentak di 59 kota di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, tahun sebelumnya itu lebih banyak juga. Di tanggal yang sama? Di tanggal yang sama 11 April di 59 kota? Iya. Oh, keren banget ya, bener-bener ya. Seragamnya, oh saja tangan juga, biasa. Seragam yang dulu. Ini seragam pendek. Ini seragamin dulu di 2019 Iya, ya. dulu. 2019 waktu itu pada saat donor darah itu berapa banyak orang yang menyumbangkan darah? 2019. Saya kurang tahu juga, soalnya bukan saya yang ketuanya. No. Ini dia. No. Ini dia. Aku inget banget itu. Iya. Iya. Berapa, Meg? Mega? Jadi 2019 itu kita sama nih undangnya dari komunitas sepak bola juga. Yang kekumpul tuh 2.700 sih. Kebanyakan. Berapa? Kayak kita berhasil ngumpulin 66 kantong darah. 60? 66 kantong waktu 2019 ya. Untuk target tahun 2020 sendiri sekarang gimana? Target sih harusnya lebih ya dari tahun kemarin. Cuma mengingat keadaannya sekarang seperti ini ya, achievement kita kayak tahun kemarin aja udah cukup sih. 2019 66 ya. Sekarang 70 lah. Target 70-an. Yakin. Mungkin. Enggak sih, tapi ya, target harus naik terus kan tiap tahun. Dan biasanya pada saat mau acara donor darah ini ya pastinya udah kita sosialisasikan kepada anggota sendiri ya, anggota AIS sendiri. Dan kita tanyakan nggak sih sama anggota, bukan pada saat pelaksanaannya nanti, beberapa saat sebelumnya, siapa aja nama-nama yang akan mendonorkan darah? Ada nggak? Udah dicatat dulu atau pada saat hari H doang? Kalau secara kepengurusan aja tuh udah ada ya. Maksudnya kita udah sharing. Tapi kalau secara membership atau teman-teman yang suka Arsenal lainnya sih belum ada. Belum ada. Tapi ini masukan bagus juga ya. Nanti Pak Feby silakan di list up ya siapa aja. Iya, harus begitu dong, ya nggak? Jadi kita kan punya member, ya nggak? Member dari AIS sendiri sampai dengan 2020 ini sekarang berapa banyak? 7.000. Untuk Karawang loh. Untuk Karawang. Untuk iya, Karawang. benar Karawang 7.000. Emang nggak percaya? Followernya. Followersnya. Terus Ada 200. 200 ya? Ya. Kalau yang sudah pernah terdaftar 200. Yang terdaftar nih, Yang terdaftar. yang resmi. Yang resmi official. Resmi ya 200 membernya ya. 200 lebih. 200 lebih ya. Dan itu kan memiliki kartu kalau nggak salah ya, member card ya. Yap. Ya kan bukan hanya kita berdasarkan hitung-hitungan yang kasar, tapi ini benar-benar pasti kan udah ada membernya, artinya 200 ya. Maksudnya sih dari 200 tersebut hanya pengurus doang sih yang ikutan gitu kan, yang apa namanya, yang menjadi anggota donor darahnya gitu kan ya. Harapannya yang lain juga mau dong memberi support gitu kan ya.
memberi support, memberikan semangat dan juga peduli. Dan donor darah ini akan kita sumbangkan atau kita berikan kepada siapa? Apakah kepada PMI atau dikirimkan ke Jakarta ke AIS pusat atau gimana nih? Siapa nih yang jawab? Ayo. Iya, silakan. Dari tahun ke tahun kita adain acara donor darah ini pasti langsung ke PMI-nya ya. Kita Langsung punya ke kapasitasnya PMI? sih ke AIS pusat atau apa pasti langsung ke PMI-nya. Oh, langsung ke PMI. Jadi kita ke AIS pusat hanya memberikan laporan kalau pelaksanaan yang dilaksanakan tanggal 11 April 2020 berjumlah sekian gitu ya. Ya. Itu aja mungkin reportnya doang ya. Reportnya tuh kayak berapa orang yang mendaftar, terus berapa kantong darah yang dikumpulkan. Sementara kalau untuk acara-acara di pusat, apakah di Kerawang sebagai AIS yang apa namanya tadi? Kalau Kerawang itu disebutnya AIS Kerawang. AIS Kerawang pernah setiap acara AIS di pusat mendapatkan informasi nggak atau mendapatkan undangan nggak untuk datang hadir? Dapat. Apa aja tuh biasanya? Untuk yang terakhir apa nih yang paling baru dilaksanakan kemarin? Baru terakhir dilaksanakan donor darah juga. Donor darah juga? Iya. Donor darah juga? Betul. Dan biasanya untuk acara AIS tersendiri gitu ya, namanya anggota fans klub sepak bola seluruh Indonesia dan punya regional gitu kan. Dan biasanya ngadain kompetisi, ngadain keakraban gitu kan. Apa aja nih yang dilakukan oleh AIS pusat untuk menjaga keakraban AIS region di Indonesia? Oh ya, bisa dijawab sama Pak Indi karena Boleh. dia personal banget. Boleh, yang di belakang diem aja Ya, sih. senang banget. Iya nggak diem tapi gemuk heran gitu kan. Di antara kita paling lama di komunitas ini, Iya. jadi udah tahu banyak banget. Dia yang Iya. paling lama. Iya. Ya, sebenarnya kegiatan banyak. Mm-mm. Cuman kan reputasi AIS ini dipengaruhi sama Arsenalnya langsung. Karena Arsenalnya juga nggak kompetisinya kurang bagus. Akhir-akhir ini karena ganti pelatih dan banyak banget ya alasannya. Nah, jadi AIS-nya juga ikut mempengaruhi di AIS-nya. Anggotanya. Jadi nggak mempengaruhi sebanyak Big Red sekarang gitu ibaratnya kasarnya. Big Red sekarang itu nggak nobar aja dia rame nongkrong gitu. Nah kalau AIS ini ada nobar malah sedikit karena emang reputasi Arsenal juga sedikit. Nah Untuk saat emang saat ini di peringkat keberapa sih emang Arsenal ini? kita udah nggak lihat peringkat. Kalau Bisa di scroll diceritain. harus berkali-kali soalnya. Hah? Kalau di scroll harus Habis dua berkali-kali. kali scroll jadi Harus ya di zoom juga. di ke-9 sekarang ya. Oh, 9 Jangan terlalu masing-masing. jujur dong. 4 gitu. Iya, Pak ya. Gue suka deh. Tapi yang jelas gini, namanya kita ngefans gitu kan, mau terpurukkah, mau berada di posisi yang keberapakah, tetap kita ya namanya cinta, yang udah kadung cinta gitu kan, udah yang nasi jadi bubur ya jadi seperti itu dong harusnya ya nggak. Betul. Jadi kita jangan sampai habis manis sepadi buang gitu. Pada saat di atas kita bergabung, pada saat turun kita tinggalkan ya. Jangan dong. Iya nggak? Kalau pacaran begitu kan boleh aja ya nggak? Selama lu tajir lo jadi pacar gue katanya gitu kan. Kalau kagak dadah. Serem juga tuh kalau begitu ya. Serem juga kalau kayak begitu Tapi ya. ada kegiatan kita. Apa tuh? Pada kegiatan kayak kemarin itu kayak Enifnya di kota-kota sebelah juga itu ikut ngundang. Kalau pusatnya sendiri nanti ada bikin kayak misalkan gathering. Setiap tahunnya juga tetap ada. Cuman memang AIS Kerawangnya yang nggak ikut tahun kemarin karena memang orang-orangnya bentrok dengan family gathering perusahaannya lah, di kerja di tempat dia kerja gitu kan. Kita lemburan lah ya. Ya saya tahu. Maksudnya gini, dalam keanggotaan seperti fans club seperti ini kan kita nggak bisa mematok gitu kan mereka yang masih belia, yang masih muda atau yang masih ke sekolah atau masih yang masih kuliah doang gitu kan. Mereka yang udah kerja pun kalau memang fans berat ya kenapa tidak gitu kan. Cuman yang jadi masalah di sini adalah waktu nggak bisa, kadang-kadang nggak sinkron ya antara hobi dengan tugas negara, ibarat kata seperti itu ya. Nah, solusinya seperti apa nih? Untuk mengatasi hal seperti itu, solusi seperti apa? Pada saat ada undangan dari negara tetangga atau dari region sebelah gitu kan, gimana? Tetap ada perwakilan dari kita kah? Siapa yang mau jawab? Sebenarnya selalu ada perwakilan, pasti ada perwakilan. Pasti ada perwakilan, minimal pengurus gitu ya. 2-3 ya ada program. Cuman emang tahun kemarin bentrok aja jadi nggak ada gitu. Sementara kita sendiri nih, AIS Kerawang sendiri gitu kan, untuk ke depan selain kita, ini kan program nasional nih, ya kan? Untuk program regional sendiri, apa yang akan dilaksanakan nih? Yang akan dilakukan? Dekat berarti. Saya sih senang banget loh dengan kehadiran AIS di sini di radio kami dan juga bisa memberikan informasi akurat mengenai
kepedulian daripada AIS Region Kerawang maupun juga yang pusat untuk memberikan donor darah di saat-saat genting seperti ini merupakan suatu momen yang luar biasa yang jarang-jarang dilakukan oleh mereka, ya kan? Region lain mungkin hanya bisa melakukan secara intern ya, bukan secara global, secara nasional. Ini luar biasa di tengah-tengah terpuruknya dengan kasusnya COVID-19 gitu kan ya. Nah, apa nih yang dilakukan kira-kira, kegiatan apa yang rutin deh yang biasa dilakukan oleh AIS sendiri? Oke. Jadi AIS ini sebenarnya lebih rutin ke futsal sama sepak bola ya Pak? Nah ya iyalah, masa masak gile aja loh. Ya enggak, ngaco bener gitu kan. Nah, Tapi ada AIS memasak. Asik, Iya itu doang. ibu-ibunya kali. Iya, sendirian. Yang perempuannya. Ya kan? Iya. Ada berapa banyak sih Apa perempuan? fans klubnya AIS ini yang wanita? Nah, coba. Dia doang. Dia doang yang bisa. Hah? Dia doang yang bisa. Sebenarnya banyak, cuma mungkin malu. Oh gitu. Mau gabung cuma kok cowok-cowok semua. Iya, ketemu Jadi mantan juga. sekalian aja mungkin di sini ya, Heeh. buat pendengar-pendengar aksi nih, mungkin ada yang fans Arsenal gitu kan, Oh. gabung aja. Gabung aja nggak Iya. takut, jangan takut, ya nggak harus takut dong, ya nggak? Betul. Nih, Baik-baik kok teman-teman Arsenal ini. Nih yang follow kami di Instagram banyak cewek sebenarnya. Sebenarnya banyak Cuman cewek. suka like doang tapi nggak muncul gitu. Oke. Akun tipu. Akun tipu apa? Langsing. Harusnya saran saya nih ya nggak, hal-hal seperti itu harus kita pancing. Mereka kan otomatis kan dia punya akunnya kan, punya akunnya, kita ajak mereka untuk ketemuan, kumpul segala macam ya dengan gimmick-gimmick awalnya. Pasti nanti mau gabung. Pasti mereka mau datang, mau gabung segala macam. Nah dari situ kita lihat keseriusan mereka. Apakah dia hanya having fun doang? Apakah mereka benar-benar pecinta sejati seperti layaknya kalian yang ikut gabung di dalam acara ini, ya nggak? Woi, harus dong, asik. Maco nih bahasa lo. Lebih maco dari cowok-cowok ini. Iya dong, harus seperti itu ya. Dan persiapan kalian nih selain salah satu cara kalian untuk mempromosikan acara tanggal 11 April 2020 ini kan dengan talk show di radio. Selain talk show di radio, apalagi nih yang harus kamu atau kalian wartakan, informasikan, caranya memberikan informasi kepada masyarakat Kota Kerawang gimana? Sejauh ini talk show ya sama aksi. Terus yang kedua tuh kita baru di medsos aja sih ya, di Instagram, Facebook, Twitter. Kelihatan nggak tuh dari apa namanya komen-komen dari sosmednya, antusiasmenya? Sejauh ini banyak sih nanya-nanya. Karena kan ini bukan yang baru ya, kalau yang ikutin AIS Karawang tuh ini bukan suatu yang baru nih donor darah. Jadi udah banyak yang nanya. Udah banyak juga yang nanya ya. Tapi kalau seandainya keseringan juga kita melakukan hal yang sama gitu kan ya, saya yakin trennya tuh signifikan turun bukannya naik gitu kan. Ya kan, kalau ngelihat dari grafiknya itu pasti signifikan bukannya naik malah turun gitu kan. Kita harus punya inovasi gimana caranya supaya grafiknya nggak turun, betul nggak? Iya betul. Ada masukan mungkin? Apa Pak Feby sebagai ketua pelaksana? Asik. Bikin banner taruh di jalan mungkin. Apa banyak Iya macam. bagus. Jadi kan karena ada wabah COVID-19 ini, coronavirus ya. Nah, acara-acara AIS kayak AIS futsal, AIS football itu AIS match screening juga nobar kan, sempat tertunda juga kan, karena kita menghargai dari pemerintah daerah. Oke. Nah untuk jadi kami ini pinter-pinternya sepinter-pinternya pengurus saja. Kita bikin kuis-kuis di Instagram gitu untuk memancing-mancing agar pendengar dan yang followers Instagram kami tidak jenuh gitu. Iya. Jangan sampai ngedrop lah ya. Mentang-mentang ada COVID segala macam gitu kan, jadi ngedrop kegiatan semua hancur lebur segala macam ya. Jadi Karena kita cari kegiatan lain. karena untuk memulai atau memupuk sesuatu yang udah kita buat, kalau udah hancur dibuat lagi susah gitu kan ya, berat banget bawaannya ya. Oke, masih banyak yang akan kita bahas nanti, yang akan kita sampaikan mengenai persiapan AIS dalam acara donor darah. Namun sebelumnya, satu yang akan melintas.
9610 aksi rasisme ya, masih bareng dengan Jaka Suara dan juga bersama Ice Region Karawang kali ini ya. Kalau saya mau tanya sini, dari mereka-mereka yang hadir di sini, apakah masih duduk di bangku tukang es cendol, bangku taman atau bangku mana nih, nggak jelas ini. Mau tanya dong. Ya. Dari Kang Ebi dulu. Oke, saya kebetulan masih kelas 2 SMA Di mana tuh Kang? di Snaker. Hah? Di Snaker. Masya Allah. Waduh, anak buahnya Pak Suroto udah lewat dong, udah lewat ya. Iya enggak? Di Snaker. Setiap hari Senin Jumat saya masuk terus. Pak. Oh gitu? Iya. Cari kerja dia di sana. Cari kerja. Kalau nggak ada lowongan bisa kasih tahu Iya, kan saya. yang ada lowongan ya. Oke. Chat tulis. Kirim ya. Ya nggak, informasiin dong ke IG-nya Ais yang di mana? IG-nya Ais apa dong? AIS_KRWG. Oh, AIS_KRWG. Dan kita lagi live di sana loh ya. Mau tahu nggak sih tampang-tampang mereka-mereka yang ada di studio Radio Aksi kali ini? Ya nggak? Yang di depan kayaknya menutupin layar nih. Iya nih saya kali. Penutupannya di belakang kasihan banget loh. Iya kan saya. Nggak banyak tamu. Bercanda ya. Bercanda ya Om ya. Om apa tadi? Bendot ya? Iya. Om Bendot sendiri aktivitasnya apa nih? Saya kerja Di mana Om? saya di kawasan Surya Cipta. Udah cukup. PT-nya rahasia. Rahasia. Yang lanjut yang di ujung sana? Saya baru lulus kuliah. Asik. Nyari kerja juga. Cari kerja. Pengangguran semua. Iya. Tapi kalau sarjana nggak ketemu saya, Pak. Jangan. Di Snaker nggak nerima sarjana. soalnya. Enggak ada. Ya enggak berat bayarnya. Yang di belakang Saya sama buruh pabrik. oh, buruh pabrik juga. Iya sih. Iya, buruh. Tadi juga datangnya terlambat juga. Tadinya mau saya hukum. Ya cuma karena ngeliat seragam ya oh ya dia kerja berarti gitu ya. Udah biarin aja deh. Ngomong-ngomong sebenarnya nih kalau mau boleh tahu dan juga banyak masyarakat yang belum tahu mungkin ya. AIS di Kerawang sendiri terbentuknya kapan sih? Udah berapa lama? Kalau terbentuk awalnya kapan-kapannya itu sebenarnya tanggalnya itu nggak tahu sih. Karena kita awalnya itu dulu saya belum gabung sih. Dari cerita itu dulu dari main PS. Awalnya Awalnya dari main PS. Dari main PS. main PS ya. Terus? Dari main PS itu ya jadilah keakraban di situ kan. Terus memang kok senangnya Arsenal semua jadi pakai klubnya Arsenal semua di situ. Kebetulan gitu. Benar-benar ya. Kalau waktu itu senangnya Newcastle jadi Newcastle. Gara-gara PS tuh ya. Iya. Iya nggak? Jadi terbentuk ya. Berarti termasuk orang senior juga nih abang kita ya. Jelas. Termasuk Lihat aja mukanya. tua gitu mas. Kalau ngelihat muka Ada mah Om Bayu. nggak usah diomong. Paling tua. Dan aktivitas pertama kali terbentuknya kapan tuh? 2012 kita diresmiin ya di Semarang ya waktu itu. Iya di Semarang. Di Semarang waktu itu. Diresmikan di Semarang dengan jumlah anggota berapa banyak? Jadi mungkin perlu dijelasin dulu gitu ya. Asik. Akhirnya bersuara juga nah. Ini Akhirnya bersuara. Tunggu dari tadi. Akhirnya bersuara juga si Kumis. Ayo. Mas, dari kumis. Jadi Arsenal Indonesia Supporter itu kan fans clubnya Arsenal gitu ya. Nah, Arsenal Indonesia Supporter Regional Karawang ini di bawah AIS pusat itu gitu. Nah, untuk regional kita sendiri, regional Karawang sendiri diresmiinnya itu tahun 2012. 2012. Ya, 2012. Di Semarang. Jadi waktu itu kita ada kegiatan gathering kumpul AIS regional gitu seluruh Indonesia. Ternyata Kerawang belum ada gitu kan? Cuma ikut-ikutan doang gitu. Waktu itu udah ada tapi belum resmi. Oh belum resmi. Nah itu, jadi ketika di Peresmiannya kayak pakai gunting kita nggak? enggak Nggak. dikasih Gunting rambut? di waktu itu dikasih apa? Jokes apa ini? Ayo. Waktu itu dikasih semacam apa? Ya, frame gitu lah kalau nggak salah. Frame. Oh frame, plakat gitu. Plakat kayak gitu. Waktu itu yang ke Semarang kalau nggak salah yang berangkat dari kita 7 orang kalau nggak salah. Jadi benar-benar tuh ya resmi dengan keanggotaan 7 orang gitu ya waktu itu ya. Enggak, yang sebenarnya anggotanya udah banyak, cuma yang berangkat ke Semarang untuk mengikuti kegiatannya itu tuh cuma 7 orang. Oh gitu. 2012. Iya 2012 di Semarang ya. Itu kayaknya sejarah banget tuh ya. Iya. Woi, jangan sampai hilang tuh cerita itu ya. Histori banget ya. Dan kemudian setelah itu terbentuk gitu untuk menyamakan. Kadang banyak mungkin ya yang fans sama Arsenal. Tapi kadang-kadang yang namanya dalam suatu perkumpulan kan ada yang searah pemikirannya, ada yang berbeda pemikirannya, ya kan? Banyak sekali. Gimana tuh caranya agar kita bisa kompak, bisa ragem, ya kan? Harus bagaimana? Sebenarnya
dari seringnya ngumpul, nah, baru ada satu pembicaraan yang pasti kan. Nah karena ini klub bola, memang awalnya kita ngomonginnya pasti bola banyaknya. Nah itu yang menurut saya jadi lama-lama jadi keakraban sendiri gitu. Ya, ngomongin bola dong, ya nggak? Pasti. Jangan ngomongin masalah pacarnya, ngomongin rumah tangga, gitu kan, ngomong nggak punya duit, gitu kan, ribut yang ada. Tapi gibah tetap aja Pak. Asik. Ngomongin misalkan nongkrong nih dia nggak datang kita ngomongin dia. Oh gitu. Ngomongin yang nggak datang. Oh iya, biasanya gitu sih. Ya namanya saling bully gitu kan segala macam gitu kan. Ya udah nggak aneh lagi dong. Ya nggak, namanya kita satu tongkrongan gitu kan. Kalau kita saling bully atau saling ejek, dianya juga nggak mau, nggak demen, lebih baik jangan deh gitu kan. Ya seperti itu ya. Kemudian seiring sejalan setelah perkembangan dari 2012 sampai dengan saat ini, kira-kira kenangan apa nih yang masih kira-kira gila ini nggak boleh terlupakan nih gitu loh. Apa tuh? Satu-satu ya. Boleh. Sok, silakan. Dari Ibu Mega dulu. Lama kalau Kalau Mega. aku tuh banyak banget ya. Apa tuh yang jadi kenangan bagi Mega sendiri deh? Dia kenangannya banyak. Kenangan Ais, bukan kenangan yang Oh, Iya. Ais aja, Ais. Biasanya cinlok tuh ada. Ada. Satu, gitu kan. Cinlok ada. Kalau gitu di kan. Ais mah nggak ada di Kres mungkin banyak. Dia nggak tahu. Apa Meg? Aku Mega? tuh paling berkesannya waktu main bola bareng Pires. Walaupun nggak main bola ya, tapi ketemu gitu, ngeliat langsung tuh. Langsung ketemu sama Robert Pires? Iya. Di mana? Di Jakarta waktu itu. Di Jakarta. Iya, Oh iya. Terus? Udah, saya Feby. Terus kira-kira Kang Febi? Wah, Oh, ketua kan? saya baru 2 tahun ya. Jadi Anda sendiri walaupun 2 tahun mungkin juga kan ada dong, ya nggak? Kenapa Anda bisa alasannya bergabung di sini dan sekarang ditunjuk malah jadi ketua panitia untuk donor darah kalau nggak salah ya? Nggak semata-mata dong kalau dia nggak menunjukkan taringnya gitu kan? Kalau ya Cilepeng misalnya, ya lobating, iya pengalaman mah mau kapilih pisan benernya. Enggak kan. Tapi Mungkin emang ada alasan ya di balik foto Alasannya ini apa kan? sih? Bisa coba Om, kenapa bisa dipilih yang namanya Kang Febi ini menjadi ketua donor darah coba? Mungkin karena posisinya nganggur. Iya, bener. Kita sibuk nih semua. Mereka kan sibuk. Saya doang yang nganggur. Oh gitu? Jadi ini Korban tuh- dong? Enggak beda nih. Oh, enggak ya. Sebenarnya kalau kita emang benar, tapi Jangan karena siaran hari ini kita bubar gitu. Jadi Enggak bisa. Kayaknya curcol banget nih. Enggak bisa santai. tapi emang salah satunya itu ya. Iya salah satu itu. Salah satunya gitu ya. Memang ya nggak. Kalau nggak ada orang yang mau berkorban ya nggak bisa ya nggak. Jadi harus ada yang berkorban. Tapi jangan menganggap dirinya dikorbankan, jangan gitu kan. Ini untuk kepentingan dan juga namanya hobi jadi kebersamaan dong. Ya nggak? Iya, udah. Iya. Apa tuh yang kira-kira menjadi kenangan tersendiri buat Feby sendiri selama di Arsenal apa tuh? Keakrabannya kah atau mungkin frekuensi pertemuan yang bisa orang seminggu sekali di AIS bisa seminggu 7 kali misalnya gitu. Ya yang paling berkesan ya, saya ini kan sukanya futsal sama sepak bola ya. Di AS ini kan sering banget futsal. Di mana nggak pernah ngajakin saya? Kita ngajak yang muda-muda enggak kan? Sering banget futsal. Meskipun mainnya ya nggak terlalu bagus ya. Heeh. Tapi rasanya pengen aja ikut gitu kan. Iya. Nah, itu aja sih yang paling berkesan itu. Biasanya latihan atau sparring partner, sparring sama Klub lain gitu. klub bola lain. Kalau latihan itu jarang, biasanya sparring. Wih. Sparring itu jangan ditanya kita. Bubuk. Menang kalah. Gue curiga tuh, soalnya dia gantung jawaban. Pertanyaannya ya jawabannya gantung gitu Abang kan. tahu aja ya, Ngejebak, pengalaman itu ngejebak penyiar. itu biasanya. Penyiar nggak bisa dijebak kok. Asik. Gimana hasilnya gitu loh? Ya jangan ditanya lah. Pokoknya Gol banyak. Menang kan? menang. Menangis. Menangis. Ais tuh termasuk bagus loh. Bagus. Wih. Kayak Jadi, orang. cerita nih. Kita ini waktu di Tegal kan ada ini ya, undangan di Tegal. Di Tegal ulang tahun. Sampai ke Tegal. Di Tegal ulang tahun. Kita Cakep. diundang nih. Nah, Terus? pas itu kita main. Nah, giliran kita menang, Hmm? giliran kita menang, tapi kita ini malah pulang, Mbak. Kok bisa? Karena kereta kita. Jadwal kereta. Januari kereta, tapi giliran kalah kita pulangnya besok gitu. Oh. Itu waktu di Depok ya? Waktu Depok. Jadi perwakilan AIS Kerawang ini, ya enggak? Yang paling jauh yang pernah dikunjungi di daerah mana? Untuk gathering sih, Pak. Terakhir di gathering nasional aja di Lampung, Pak. Di Lampung. Nah, Kayak Lampung sama Solo. gimana?
Lampung udah beda pulau. Udah pulau. Beda dong, beda Tapi pulau. kilometer zaman Solo kayaknya. Bisa jadi. Kilometer Bisa jadi gitu kan. Mungkin kan ada kapal. Ya, karena Dan yang paling terkesan nih dari region to region, ya kan, dari Solo ke Lampung ke Jakarta ke Bandung ke Bogor misalnya gitu kan. Yang paling berkesan buat Ebi sendiri, Ebi udah berapa kali berangkat? 1 kali. Tidak banyak. Baru 2 tahun ke Tegal 2 kali. Pulang kampung gitu mah. Saya orang Banten, Pak. Oh salah ya, terus? Terus gathering ke Lampung sekali, Heeh. ke Depok sekali. Heeh. Segitu doang sih pengalaman saya. Segitu doang. Kalah sama yang depan-depan itu sendiri. Tapi kalau menurut Ebi sendiri misalnya gitu kan, pada saat di mana, di region mana nih, event di mana, acara di mana yang menurut kamu nih oke banget gitu? Yang paling oke sejauh ini sih di Tegal. Di Tegal. Iya, karena kami sering diundang. Jadi kalau yang jarang undang kami itu Kurang Kalau ya. kami sebutin. Bukan jarang. Bukan gitu ya? Kalau buat Mega sendiri udah berapa kali kamu berangkat mewakili region Kerawang untuk acara AIS, mungkin gathering kah atau apa kah? Berapa kali? Oh, banyak. 2 kayaknya. Tegal semua. Tegal semua. Kang ini? berapa ya? Jakarta, Heeh. Solo, Yoi. Cirebon ya, Banyak banget. Tegal, Tegal. terus Bandung. Kalau Kang Bendot sendiri nih yang paling senang di mana? Di Yang Jakarta. kira-kira? Di Pasti Jakarta. karena Arsenal langsung datang ke sini. Oh. Walaupun kondisi waktu itu hujan. Walaupun hujan ya, tapi bisa ketemu langsung sama icon-iconnya gitu ya. icon-iconnya. Walaupun nggak langsung sama si Givar yang ketemu. Lah kan nggak boleh salaman. Oh, dulu. Jauh-jauhan, Sekarang. semeter aja kita. Sekarang kalau dulu mah masih boleh ya. Masih boleh ya. Siapa sih yang ditemuin waktu itu di Jakarta? Ada siapa aja? Full tim. Full tim. Full tim. 2013 ya? 2000 lupa ya 13 2013. Dan masuk ke sana itu bayar atau memang bayar. diberi gratis, ada diskon tersendiri nggak? Enggak bayar. Bayar non. Bayar. Umum sama kayak umum gitu. Sama kayak umum ya. Cuma Nah, cuma- kelebihannya apa? Kelebihannya kita tiketnya lebih dulu Hmm. dapatnya dibanding yang umum. Oh gitu. Kalau orang-orang harus antri gitu Ya, kan? kita enggak, kita Kalau langsung ini enggak. per regional. Iya. Kang siapa tadi yang sana? Kang Givar, kumis. Kang Givar. Ya, Kang Givar gimana? Kalau pengalaman di AIS Hmm? banyak banget ya. Saya dari yang suka sampai yang duka gitu. Yang sukanya apa dulu? Dalam. Duka mah nggak ada ya duka. Yang suka dulu dong. Apa tuh? Yang suka yang jelas ya kata Bender tadi momen pas kita ketemu pemain Arsenal ya. Jadi 2013 kalau nggak salah gitu. Ketika Arsenal ngumumin Indonesia sebagai salah satu lokasi pre-season mereka, kita dapat informasi itu udah lebih dulu kan. Jadi ya excited banget gitu kan. Semua anggota di Kerawang pada berangkat ke sana enggak? Banyak banget ya. Banyak banget sih, tapi ada yang berangkat bareng, ada yang misah juga kan ya. Masing-masing gitu ya. Misah. Ketemu di sana gitu kan? Enggak juga. Ketemu di sana ada ngumpul Bareng. juga gitu. Ngumpul juga ya. Dan untuk yang agak sedikit dukanya apa nih? Kalau dukanya ya paling ingat sih saya waktu itu pernah nobar tapi siaran ulang. Oh. Pasti bukan zaman gue. Terus kenapa tuh? Kalau Bisa, Pak. Jadi waktu itu tuh waktu itu kan Nobar namanya ya? waktu itu kan Liga Inggris disiarin di satu TV berbayar. Ketika kita mau datang ke tempat nobar, ternyata si tempat nobar ini nggak punya izin. Bukan TV berbayarnya, bukan yang menyiarkan Liga Inggris gitu. Oh, Iya gitu. Jadi liga ya, lain. yang lain. Jadi ya kita nggak nonton, akhirnya ya malah nobar siaran ulang. Atau kenapa nggak dicek and recheck dulu tempatnya Nah, itu sih. gitu loh Ya itu kan? namanya juga pengalaman lah. Tapi Iya. ya walaupun duka gitu, tapi kan jadi pengalaman tersendiri gitu, berkesan. Iya. Oke, terima kasih Kang Givar ya. Untuk Kang Bendot sendiri nih kira-kira apa nih yang menjadi kadang-kadang bikin gerem gitu kan, bikin kesel gitu kan di AIS Kerawang ini? Waduh, kalau diceritain nih sampai pagi nih. Ini kan ada beberapa kali ganti kepengurusan gitu. Ganti kepengurusan. Jadi apa? Ini udah kepengurusan keberapa ya? Udah nggak kehitung udah banyak banget. Dan apa? Biasanya kalau pergantian pengurusan kapan sih? Per tahun atau gimana? Ya ketika ada gantinya. Gimana buat? Nggak ada yang mau digantikan. Gimana buat? Kalau nggak ada yang mau ganti, ya nggak terus. Oh terus aja ya.
Nggak, lebih ini sih, lebih ke kayak misalkan kita kan antar orang kayak misalkan ketua dengan wakilnya atau dengan bendahara itu kurang. Kalau misalkan itu kan kadang bikin dengan janji ngaretnya. Oh, gitu. Itu pastinya itu doang sih. Iya, iya. Selebihnya karena kita udah akrab banget, ya udah biasa sih, udah ibarat kasarnya, ibarat ngomongnya sambil nunjuk ke muka juga nggak masalah. Oh gitu. Udah ini ya, udah nggak aneh ya, udah nggak asing ya. Dan hal itu suatu hal yang biasa ya. Dan buat Aksimania kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dipersiapkan pada saat acara di donor darah nanti? Saya mau tanya dulu sama Kang Ebi ya. Kang Ebi, pada saat nanti pelaksanaan acara di PMI tanggal 11 April 2020 itu nanti ada tenda kah? Ada hiburan kah? Ya kan? Ada bintang tamu kah? Ada opening act-nya apakah gitu? Apa tuh? Oke, jadi untuk nanti di tanggal 11 April kemungkinan karena adanya wabah virus COVID-19 ini kita juga hati-hati kan, ada imbauan dari pemerintah untuk jaga jarak. Nah, itu juga yang jadi masalah. Nah, untuk nanti di acara donor darah ini mungkin orang-orang nggak mau datang karena ada wabah ini, Pak. Oh gitu. Tapi sebenarnya mendonorkan darah itu tidak menularkan virus COVID-19. Itu langsung dari PMI sumbernya, Pak. Iya, ini harus diingat ya, bahwa donor darah itu tidak menularkan COVID-19. Benar, Ya. karena COVID-19 itu ditularkan melalui percikan batu atau percikan bersin, Pak. Nah, terus yang kedua itu orang yang mendonorkan darahnya sudah pasti sehat, Pak. Pasti. Sudah pasti sehat. Nah, dan melalui berbagai macam pemeriksaan dari PMI-nya. Iya dong, masa mau ngedonorin Benar. sakit-sakit ya pasti gak diizinin dong ya. Nah, yang ketiga, darah yang telah didonorkan sudah melalui uji saring, Pak, untuk memastikan darah itu bisa dialirkan ke rumah sakit. Nah, untuk yang keempat, prosedur dan SOP dari PMI ini sangat ketat, Pak. Nah, karena darah ini kan ngomongin darah itu kita berarti ngomongin nyawa orang. Nah, jadi ini benar-benar, Pak. Iya pak. Gue seakan tua banget ya gitu. Emang tua kan? Nah, Sekal. jadi untuk teman-teman yang mau datang ke PMI tanggal 11 April jangan takut. Kami udah menyediakan nanti siap siaga menyediakan hand sanitizer sama pengukur suhu badan paling, Pak. Ya. Oke, jadi jangan takut. Oke. Karena donor darah itu bisa membantu orang lain. Iya, oke. Untuk sementara ini kalau boleh tahu, AIS sendiri punya sekretariat gak sih? Tempat ngumpulnya di mana? Kegiatannya biasanya ngumpulnya kapan aja? Nah, ini kebetulan banget nih kan. Iya. Siapa tahu ada yang dengar. Dulu kita punya home base. Kita ada kerjasama dengan tempat nobar kita. Gitu. Nah, sekarang ini emang kita lagi nggak punya nih. Oh gitu. Nah, mungkin karena ada kesempatan kita bisa menyebar luaskan hari ini kita berbicara ini, siapa tahu ada yang pengen tempat ya. Jadi menyediakan tempatnya. Sponsor lah. Oke. Kalau sekarang jadi caranya bagaimana? Kalau mau kumpul hanya lewat medsos gitu ya? Ya, kita masih pindah-pindah rumah atau antar tempat nongkrong aja gitu. Kalau nobar sendiri yang bisa dilaksanakan kapan? Yang sering nggak sih? Setiap minggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau gimana? Kalau misalnya waktu pertandingannya memungkinkan, seperti misalnya kick off jam 8 atau jam 9 gitu ya, kita biasanya pasti mengadakan nobar sih. Tapi kalau misalnya di hari Minggu gitu, waktu nobarnya tengah malam, setengah 1 atau gitu ya, ada jarang juga gitu kita mengadakan nobar. Kecuali karena ya kekurangan keterbatasan itu. Ya, biasanya kalau pada saat nobar ini kalau boleh tahu nih ya, yang datang banyak nggak sih? 200 orang lah minimal. 200 ya. 200-an orang ya? Iya, yang baca komenan. Yang lain. Ya biasanya 20-30 orang lah ya datang gitu. Yang penting ada eksistensi, yang penting ada kegiatan gitu loh. Daripada kita cuman namanya doang tapi nggak pernah ketemuan juga kan wah kacau juga nih kan. Seperti itu ya. Dan apa nih harapan kira-kira untuk tanggal 11 April 2020 nanti dalam acara donor darah se-Indonesia ini? Targetnya sebenarnya berapa banyak darah sih yang harus yang harus terkumpul di seluruh Indonesia loh masalahnya ya, 59 kota. Target seluruh Indonesia atau per regional aja? Regional berapa, untuk Indonesia berapa?
Kalau secara target sih nggak ditetapin ya sama AIS Pos 1. Cuma kita dari internal AIS Karawang itu pasang target sekitar yang tadi kayak awal saya bilang 70-an ya? 70-an. Untuk nasional sendiri kira-kira targetnya? Kalau yang tahun kemarin nasional itu? Nasional. Tahun kemarin tuh terkumpul 3.900-an gitu. 3.900-an? Iya, dari 70 regional. 70 regional. Kok bisa kurang ya sekarang ya? Dari 70 ke 59 Nah, ya? itu tadi karena Susut ya? Karena mungkin itu tadi virus tadi ya, virus. Jadi banyak regional yang setelah dilakukan social distancing ini tuh jadi mereka pada mengundurkan diri untuk melaksanakan donor darah. Oke, yang biasanya mereka siap gitu kan karena ada virus COVID-19 ini, mereka jadi enggak deh, untuk tahun ini enggak dulu deh gitu kan ya. Tapi yang siap jadi tinggal tersisa 59 dan mudah-mudahan sih bisa sampai lebih daripada 3.000 ya. Kalau kemarin 3.900 sekarang bisa 4.000-an misalnya gitu kan dengan tempat yang lebih minim dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu 70 sekarang 59 ya. Ya, apa harapan nih? Harapan dan yang perlu disampaikan kepada masyarakat sebelum mungkin acara ini kita akhiri. Untuk AIS Karawang mau diwakili atau satu-satu? Satu-satu aja nih. Untuk Kang Ebi dulu, apa nih harapan buat acara nanti? Harapan saya sendiri ya untuk masyarakat, untuk fans club yang kami undang, semoga bisa hadir ya, yang pertama. Amin. Terus yang kedua, tetap selalu jaga kesehatan. Itu faktor utama, karena kesehatan dan kekebalan tubuh kita itu mempengaruhi virus itu bisa masuk atau enggak kan. Nah, Jebolan rumah sakit mana? nah, yang ketiga sendiri sering-sering lah buat mencuci tangan, jaga jarak, Banyak harapan. banyak kan. Dan yang terakhir pokoknya jangan takut ya, jangan takut, datang aja ke PMI karena kami pasti sudah menyediakan kayak hand sanitizer dan pengukur suhu badan. Aman lah ya, Aman, jadi pokoknya. jangan ada Yang rasa takut ya. suhu badannya di atas 38, 39, pokoknya kami nggak suruh masuk ke PMI. Gitu. Jangan ikutan dulu deh ya, karena itu agak sedikit riskan ya. Riskan. Ya seperti itu. Kang Bendot sendiri harapannya apa kan? Ya harapannya kayak cuma satu sih, semoga kita lancar dan gak diganggu oleh tamu kita ini COVID. Iya. Acara lancar ya untuk kali ini ya. Ya itu nggak, harapan lain sih belum masuk sejauh ini. Santai aja. Kang Gifar, apa harapannya Kang Gifar? Ya seperti yang lain, harapannya semoga dengan kita dikasih tempat sama radio aksi ini, masyarakat yang mendengar bisa dapat informasi dan bisa datang tanggal 11 April nanti. Ya. Iya. Beralamatkan di Jalan Bypass ya kan? Di gedung PMI Karawang. Untuk kontak personnya yang mau tahu, yang mau tanya-tanya ke siapa nih? Ibu Mega dan Pak Gifar, silakan. Bisa tanya aja ke Kalau mau tanya-tanya langsung ke Instagramnya AIS Karawang atau seluruh media sosial AIS Karawang. Admin-adminnya nanti dengan kelulusan akan hati. baik menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, jadi buat yang mau tahu dan juga ingin berkecimpung dalam acara ini, silakan saja nanti cari aja media sosialnya AIS Karawang ya. Untuk Instagramnya AIS_KRWG. Kemudian di Twitter juga sama. Sama. Semua. Di Kalau Facebook AIS Karawang, Facebook AIS Karawang. nggak usah singkat-singkat. Oh gitu. AIS Karawang. AIS Karawang ya. Page. Oke. Kontak personnya ada mungkin? Kontak person ada di Pak Gifar ya. Kontak person Nomor di bawah ini. Kalau misalnya mau di bawah Di bawah ini kolong dong, di kolong nih. bisa tanya aja ke WA atau ke nomor HP di 0895 0177 08 0895 Hmm? 0177 Hmm? 9661. Oke, ya untuk mereka yang memiliki informasi ini, kalau seandainya mau tanya-tanya secara pribadi atau melalui WhatsApp atau juga melalui SMS, silakan saja di 0895 0177 9661. Ada Kang Gifar di sana yang akan memberikan informasi akurat dan juga menjawab pertanyaan yang perlu diketahui oleh Anda semuanya. Oke? Betul. Saya pengen denger dong chance-nya AIS Karawang seperti apa sih nih? Nih, coba ya di juara chance. Tapi sebelumnya saya mau pesan sedikit boleh nggak? Apa tuh?
Jadi donor darah ini tadi kan banyaknya tuh kita kayak ngundang cuma fans club lainnya. Tapi gak cuma fans club kok, kita juga ngebuka buat semua orang. Jadi umum ini. Oh gitu. Iya, nggak cuma buat yang suka bola aja. Tapi untuk masyarakat umum Karawang, kalau misalkan kalian tanggal 11 mau donor darah, bisa juga. Jadi apa sih kayak kalian mikir ini mah cuma buat fast food aja, enggak? Jadi ini untuk umum. Jangan lihat kepada atributnya atau siapa yang mengadakan acara, tapi lihat dari sisi positifnya dari program acara ini ya. Itu aja mungkin ya. Ada lagi? Sudah. Chance-nya apa dong? Biar mereka tahu nih. Ayo. Chance-nya banyak ya. Sebenarnya ngecen pengen banget itu apa? Unbeaten yang 49 gitu. Karena emang ada beberapa klub yang belum bisa unbeaten jadi contohnya Kemarin sempat ada yang mau ya? ada yang sempat mau unbeaten. Iya, tapi mau Daging kamu ya. Nanti di hidden ini ya. Ayo. Tunggu ya. 49 undefeated. 49 I say. 49 undefeated. Playing football the Arsenal way. Keren banget ya. Oke, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita akan juga tidak untuk kemungkinan untuk kita ketemu lagi dengan mereka-mereka yang ada di sini dengan AIS Karawang tentunya. Semoga nggak bosan untuk hadir lagi di Radio Ars nanti kalau seandainya ada event-event atau kami undang, oke? Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Jaga Suara dan juga bersama Yendi, Gifar, Niga. Ebi. dari AIS Karawang. Pamit dari ruang negara semuanya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.